Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini berada. Kami sekarang berada di ruang Direktur Rumah Sakit Daerah Tanjung Senai bersama Direktur Dr. Muzakir MKes bersama staf-staf dan kabit-kabit beliau. Kami hari ini ingin berbincang tentang pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Senai Indralaya ini. Pak Dokter, mungkin pemirsa ingin tahu bagaimana pesan Pak Bupati tentang pelayanan prima, apa yang harus kita lakukan ke depan. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang terhormat Pak Haji, beserta rekan-rekan, para pemirsa Agung Pos Pak, Ongkos yang saya hormati. Pertama, saya Pak, alhamdulillah dapat SK sebagai PLT yang terhitung 10 Mei 2021. Jadi baru berumur ya lebih kurang 10 hari lah. 10 hari. Tapi ada pesan khusus dari Bapak Bupati Kabupaten Ogan Ilir, yaitu tingkatkan dan bagusi pelayanan rumah sakit RSUD Ogan Ilir. Beliau menginginkan rumah sakit ini minimal untuk jangka waktu dekat akan menjadi kebanggaan masyarakat Ogan Ilir. Karena di dalam pelayanan kesehatan ada 4 macam. Itu ada promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif dan preventif mereka Pak Bupati tekankan kepada jajaran kesehatan untuk promosi kesehatan, ya, untuk preventif pencegahan Pak. Kemudian kami dapat kebagian itu kuratif dan rehabilitatif, pengobatan dan pemulihan kembali Pak. Suatu kebanggaan bagi kami pada sore hari ini Bapak beserta rekan-rekan bisa berkunjung ke rumah sakit ini. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara kita pada hari ini akan menjadi membuka masyarakat bahwa di masa-masa yang akan datang insya Allah rumah sakit ini adalah memberikan pelayanan yang baik paling tidak Pak. Target kami adalah kami dengan mengucap Bismillah ya mujraha wa mursaha kami dayungkan rumah sakit ini Pak menuju suatu pulau yang merupakan keinginan dari segenap masyarakat, yaitu pulau yang bernama pelayanan prima Pak. Jadi Pak Bupati menekankan layani masyarakat. Bahkan Pak Bupati menginginkan di sini Pak, kalau ada permasalahan dengan BPJS bukan pasien yang mengurus tapi kami. Tim dari rumah sakit yang mengurus masalah ada permasalahan di kartu BPJS ini. Sudah barang tentu Pak, untuk menuju kebaikan secara optimal memerlukan waktu. Tapi paling tidak kami sudah mulai pertama kebersihan dan pelayanan. Kami selalu menekankan kepada kawan-kawan di bawah ini paling tidak 5-6 S yang harus ditetapkan oleh yang harus diterapkan oleh rumah sakit, yaitu senyum, salam, sapa, setu, sopan, santun Pak. Pak Dokter. Iya Pak. Tadi kita berbicara masalah pelayanan prima. Oke, mungkin SDM memang sudah tertata dari latar belakang para medis dan dokter. Sekarang bagaimana peralatan di rumah sakit? Peralatan kalau untuk standar minimal tipe C, alhamdulillah mungkin sudah memenuhi Pak ya. Tapi sudah beruntung kan masih ada kekurangan di sana sini. Karena untuk menuju pelayanan yang baik, kemarin juga saya telah laporkan secara rinci Pak. Masalah-masalah yang ada di rumah sakit ini baik SDM maupun peralatan-peralatan kesehatan medis. Mudah-mudahan dari sini ke depan saya terserah Pak, saya bangga dengan Pak Bupati, Pak Pancahin. Komitmen beliau dengan rumah sakit ini sangat tinggi. Baru beberapa hari saya di sini, Pak Panca sudah beberapa kali datang ke sini Pak, untuk ngecek ke sini. Di luar tak pun kadang-kadang beliau hari libur datang, kadang-kadang malam hari. Nah, pengalaman saya di tempat lain, baik di Lahat dengan Pak Aswari, di Muara Inim dengan Pak Haji Kalamuddin almarhum, tipe-tipe yang begini Pak, yang lebih cepat memajukan kesehatan mereka. Karena mereka kan bukan hanya ini merasa termotivasi. Toh kalau bupatinya saja mau melayani masyarakat, kenapa kita tidak? Apalagi kita Pak. Kalau kepala daerah bupatinya berjalan, kita staf-staf ini harus berlari Pak. Kalau bupatinya berlari, mungkin kita kalau bisa terbang untuk menjemput ya, untuk menuju pelayanan yang baik. Masalah disiplin mungkin selama ini Pak Direktur sudah mendengar. Bagaimana kelemahan selama ini sebenarnya dari mana? Tingkat disiplin SDM ini para medisnya atau dokternya, atau mungkin karena peralatan? Gini Pak, jadi ada hal-hal tertentu yang barangkali menjadi selama ini. Pertama Pak, ini ya prinsip saya Pak, karena alhamdulillah saya sudah diberikan kesempatan untuk kali memimpin di tempat lain. Yang pertama, contoh kita cara memimpin, contohlah junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Apa yang ada pada beliau satu kata, antara kata dengan perbuatan.
Kadang-kadang kita merintahkan tapi kita tidak memberi contoh. Ini yang kadang-kadang yang jadi permasalahan. Ya, kita misalkan menginstruksikan mereka datang jam 8, kita datang jam setengah 10, tidak mungkin Pak. Tapi mudah-mudahan dari sini ke depan sesuai instruksi Pak Bupati. Kita bahkan saya perintahkan jam 8 pagi, Pak. Jam 8 pagi pelayanan polis sudah dimulai. Tapi pelayanan spesialis kami tekankan paling lambat jam 9 pagi sudah. Karena gini, pelayanan spesialis ini Pak, kita memerlukan rujukan dari puskesmas. Kalau dari pagi mereka sudah mulai, kan ada ke pasien jarang. Tapi saya tekankan itu yang elektif Pak. Kalau misalnya ada yang gawat-gawat darurat yang perlu penanganan langsung, saya dulu mereka bawalah ke unit darurat atau minta dokternya. Karena kan dokternya mau semua Pak. Kalau kita mungkin dilayani di UGD. Jadi jangan sampai mereka merasa dirugikan. Jumlah tenaga pelayan para medis dan dokter berapa banyak? Apakah sudah mencukupi atau bagaimana? Total seluruh kalau kita Pak ada 404. Dengan rincian 106 PNS, CPNS dan 298 itu tenaga honor PKS. Untuk standar tipe C walaupun belum memenuhi betul Pak, belum sempurna, tapi paling tidaklah kita sebenarnya harusnya Pak sudah bisa melakukan pelayanan-pelayanan untuk rumah sakit tipe C. Kita kan ada beberapa dokter Pak, ada 15-17 dokter spesialis Pak. Hampir semua. Sebenarnya kalau syarat spesialis sudah lumayan di Pak, kita ada kebidanan, penyakit dalam, anak, bedah, THT, mata. Artinya sudah lengkap. Kalau dibilang lengkap belum betul kan masih banyak. Tapi memang tidak wajib untuk rumah sakit tipe C. Misalkan ahli bedah saraf kita nggak ada kan. Tapi memang tidak wajib, itu kan kewajiban rumah sakit tipe A. Pelayanan prima itu yang bagaimana sebenarnya yang dikatakan pelayanan prima Pak? Pelayanan prima itu pelayanan yang baik untuk masyarakat. Jadi mereka ini kan tidak ini Pak. Kami sekarang merasa semboyan Pak bahwa kepuasan pasien adalah kebahagiaan kami. Jadi dengan ini barangkali dengan ikhlas, makanya kadang-kadang dengan kawan-kawan sering saya selip-selip ayat-ayat Al-Quran, hadis. Karena menurut saya Pak, kalau bukan semata-mata mencari ridho Allah atau ridho Tuhan, tidak mungkin pelayanan prima, pelayanan yang baik itu kan. Karena kan pelayanan bisa dicapai apabila ikhlas kita melakukan. Jadi saya tekankan layanilah pasien itu dengan ikhlas. Bahkan kadang-kadang kawan-kawan saya sampaikan ini Pak, tolong posisikan pasien yang datang itu sebagai keluarga dekat kita. Dan mudah-mudahan Pak, pelayanan prima akan timbul sendiri kalau kita posisikan yang datang keluarga dekat kita. Itu banyak. Paling tidak ada senyum. Nah, itu senyum, salam, sopan, salam, sentuh tadi Pak. Ini yang pelayanan pertama yang akan harus mudah dicerna oleh para pasien sehingga mereka merasa bukan betah. Mungkin merasa akan sembuh. Karena tadi berbicara BPJS. Pelayanan BPJS katanya dokter tadi kalau saya tidak salah dengar akan mengurusnya sampai ke BPJS masalah pembayaran. Bukan pembayaran Pak, bukan pembayaran. Jadi gini Pak, sejak kita di sini kan kita tekankan kadang-kadang kan Pak rumah sakit ini ya, bukan hanya ini. Kadang-kadang pasien datang, Bu atau Pak pakai apa? Ini apakah pakai BPJS atau umum? Nah sekarang saya tekankan itu tidak lagi Pak. Jadi layani dulu pasien, setelah dia baru kita. Nah, seandainya nanti misalnya kartunya bermasalah, nah itu kita sudah bentuk tim yang ngurus BPJS. Kalau masalah pembayaran kan ada mekanisme. Kalau BPJS ada mekanisme. Artinya aturan-aturan baku yang tetap jalan. Hal-hal yang di luar yang bisa ditangani dibantu mungkin pelayanan itu yang akan diterapkan. Coba kita memberikan bukan kadang-kadang salah kalau saya bilang kita baik, kita memanjakan masyarakat, tapi kita permudah masyarakat. Segala urusan kita permudah, insya Allah. Saya yakin, saya masih optimis di bawah kepemimpinan Pak Pankaj dan Pak Ardan ini rumah sakit ini akan bangkit. Bahkan saya harapkan kemarin, Pak tolong doa supaya visi misi Bapak Ogan Ilir bangkit, itu yang pertama kali bangkit dari RSUD. Mudah-mudahan mohon doa juga dari rekan-rekan para pemirsa, yakin mudah-mudahan rumah sakit umum akan mampu bersaing di kancah nasional. Selain dari itu mungkin ibu-ibu kami ada pesan-pesan atau harapan, silakan. Harapan ke depannya mungkin dari ibu apa? saya Kapitanya, saya Dr. Bioneri. Memang pelayanan di rumah sakit itu sudah berjalan cukup baik, tapi ke depannya mungkin kami ingin melaksanakan lebih baik lagi Pak, biar masyarakat di sekitar Ogan Ilir merasa
bangga dengan rumah sakit ini dan mau berobat ke sini. Jadi harapan kami agar mutu pelayanan kita bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin kami akan membuat gebrakan-gebrakan yang bisa untuk memacu perkembangan pelayanan di rumah sakit ini. Karena kami juga berencana membuat instalasi lain, memberikan instalasi yang sudah ada dengan nanti kedepannya dokter-dokter spesialis, mungkin sekali-sekali kami akan mengundang dokter spesialis dari luar mungkin, ya, biar untuk memancing masyarakat agar mau berobat di rumah sakit. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu Nuri dari Kabit Penunjang Medis dan Medis. Di sini kami selaku kabit yang sebagai sarana prasarana Pak. Jadi harapan kami memang kedepannya sesuai dengan tipe kita di rumah sakit kita ada beberapa gedung atau sarana prasarana yang belum ada di rumah sakit, itu sudah kami coba anggarkan di 2022. Seperti misalnya sekarang ini gedung laboratorium kami belum 100%. Sarana atau sarana seperti apa yang belum ada? Seperti misalnya gedung laboratorium. Gedung ya? Gedung laboratorium itu masih bergabung dengan ronsen. Kalau peralatan gimana peralatan? Peralatan sudah cukup. Seperti kata Pak Direktur tadi bahwa memang untuk alat kesehatan itu sudah sebagian besar sudah terpenuhi Pak, sesuai dengan tipe kita. Bagian itu memang harus gedung tersendiri seharusnya? Laboratorium ya. Oh. Jadi standarnya memang tidak boleh Pak antara gedung ronsen dan laboratorium itu. Nah harus kita sudah sekarang ini sudah dibangun tapi belum 100% selesai Pak. Itu kita untuk bangunan fisik mengusulkan bukan melalui dana RSUD tapi itu ke Perkim. Dan alhamdulillah juga tahun ini ada lanjutan pembangunan, kita sudah ada tadi 100%, dan juga misalnya gedung yang harus dipenuhi juga di tipe C itu adalah pemulasaran jenazah. Kita juga sudah ada Pak itu tapi belum selesai, mungkin lanjutan juga tahun ini. Mungkin itu baik, dan harapan kami memang di kepemimpinan Pak Direktur yang baru ini bisa dan bekerja sama dengan dukungan Pak Bupati yang antusias akan meningkatkan pelayanan prima. Itu saja mungkin dari kami Penunjang Medis. Terima kasih Bapak. Saya Ardianti, saya mewakili Kabit Perencanaan yang diklat. Kemudian saya kasih perencananya, jadi insya Allah kita kalau untuk alat kesehatan tahun ini kita mendapat bantuan juga dana dari DAP, jadi bukan cuma dari APBD tapi kita ada dana dari pusat, itu dana DAP fisik. Jadi kita untuk alat kesehatan tahun ini harusnya terpenuhi karena kita mendapatkan aliran dana sebesar 12M. Nah, 12M. 12M. Luar biasa. Ya. Per tahun kan? Untuk tahun ini, kalau tahun kemarin kita dapatnya cuma 4M, tahun ini kita banyak 12M karena kenaikan tipe kelas. Kemudian kalau bantuan yang tadi untuk bangunan dan lain-lain kita ada bantuan dari Perkim. Jadi harapan saya juga untuk kedepannya mungkin akan lebih baik lagi rumah sakitnya. Kemudian kita akan ada pembangunan lain karena ada usulan-usulan juga terkait akreditasi. 12M, Ibu tadi bidang apa? Perencanaan. Wah, 12M. Artinya kalau dulu cuma 4M. Kalau tahun kemarin 4M. Wah, 3 kali lipat. Seolah ini akan menjadi penunjang yang serius dan rumah sakit ini akan menjadi maksimal dan pada akhirnya pelayanan prima akan tercipta. Dokter, mungkin terakhir banyak juga keluhan dok selama ini. Sebenarnya bukan cuma di rumah sakit kita, keluhan umum. Tapi apa salahnya kalau rumah sakit kita yang mendobrak keluhan masyarakat secara umum ini. Satu di ruang IGD mungkin, itu selalu biasanya menjadi seling percekcokan antara pasien dan petugas. Satu. Kedua, banyak juga yang diminta, saya juga sering minta sampaikan ke Pak Bupati sama Pak ini. Itu masalah saya tidak tahu bagian apa. Masalah cuci darah. Cuci darah itu dari dulu masyarakat banyak yang meminta, tapi mudah-mudahan
zaman dokter Zakir mungkin itu bisa dikondisikan, syukur kalau memang sudah ada peralatannya. Selain dari itu, orang melahirkan juga sering menjadi keluhan karena mungkin kalau dulu tidak ada dokter bedah segala macam, tapi terakhir dulu pernah ada. Ada Pak kita orang. Dokter urgent kita sudah ada 3 orang. Ya. Pak. Jadi tindakan di sini Pak bisa saya jelasin sedikit. Ya. Ada beberapa tindakan operasi SC sudah bisa dilakukan rumah sakit kita ya Pak ya. Kemudian tindakan seperti laparotomi, tindakan kebidanan lainnya sudah bisa Pak. Sudah Cukup. Ya. Mengenai UGD tadi, pelayanan di UGD gimana? Saya jelasin. Dan jenis apa? Cuci darah. Cuci darah sudah berjalan Pak. Oh sudah. Sudah berapa? Sudah berapa? Sudah Setahun Pak, berjalan Pak. Alhamdulillah. Pasien kita udah rutin tiap hari ada. Bisa cuci darah orang berapa sekali? Seharinya 4 orang. Bisa 4 orang sehari. Jadi terbatas Pak, artinya sudah ada. Oh iya. Tinggal Belum seluruh kabupaten Pak punya. ya betul. Ini belum seluruh kabupaten. Karena alat itu memang bukan barang yang murah. Jadi kembali ke UGD Pak. Ya. Kadang-kadang kan memang permasalahan sering timbul di UGD. Ya. Aku ingat pesan dokter Edward Umar dulu, kalau yang datang ke UGD itu orang stres. Ya. Ya. Betul. Orang dalam keadaan stres kan yang datang ke UGD itu yang sakit mendadak Pak. Ya. Atau panas tinggi atau luka dan lain sebagainya. Ya. Jadi kalau memang kita tidak benar-benar menghadapi, seringkali terjadi cekcok. Salah satu sumber yang sering terjadi cekcok, kadang-kadang petugas-petugas ini sebelum mendorong mereka menanyakan pakai apa ya, misalkan pakai apa, pakai BPJS atau itu kadang-kadang sumber daripada timbulnya kecekcokan tadi Pak. Yang kedua barangkali ya mungkin ya kita juga tidak bisa 100% menyalahkan petugas kita Pak. Kadang-kadang kan UGD ini kan ramai, kadang-kadang baru nak istirahat kan pasti datang. Tapi saya selalu tekankan kepada kawan-kawan di rumah sakit ini, layanilah pasien itu dengan baik. Mudah-mudahan bukan hanya ganjaran dunia, tapi ganjaran akhirat yang jauh lebih kita harapkan. Mudah-mudahan Pak dari sini ke depan, mohon doanya dari sini ke depan pelayan akan lebih baik lagi, dan hal-hal seperti inilah yang akan saya terapkan. Kadang-kadang juga permasalahan yang sering ada obat-obat yang gawat darurat yang tidak tersedia di UGD. Kemudian kadang-kadang, tapi saya tidak spesifik untuk RSUD juga ada Pak. Kadang-kadang permasalahan UGD ini, kadang-kadang ilmu yang dinas juga masih belum ini kan. Makanya sekarang kita terapkan orang-orang yang ditempatkan di UGD itu benar-benar orang yang bagus dan cepat. Iya, terampil. Iya, Pak Bupati kemarin mereka kan kira-kira ada dana untuk pelatihan ini. Jadi insya Allah dari sini ke depan akan kita adakan pelatihan terutama karena UGD ini Pak tongkat terdepan pelayanan rumah sakit. Kalau poliklinik yang datang santai, tapi di sini kan orang-orang stres, kadang-kadang terlambat sedikit pelayanan. Kadang-kadang sudah saya tekankan kemarin, kalau misalkan pemasangan info, tolonglah keluarga pasien ya. Ada kadang-kadang kan ini Pak, dengan adanya keluarga pasien marah, mereka tambah stres aja. Infus tambah tidak masuk infus, keluarga pasien tambah marah, ini adalah cekcok. Dokter, saya tadi setelah dokter mengatakan masalah obat-obatan, mungkin ke depan ini ada solusi yang terbaik, artinya tidak akan ada kekurangan obat di rumah sakit ini. Dan selain dari itu ada juga masalah kekurangan darah. Masalah darah gimana tuh persen? Darah ini kita bank darah dulu ya. Ini Pak, kalau bank darah mungkin Pak ya, untuk tahun ini kita ada pengajuan ke DRS Pak ya. Jadi tahun ini mungkin masalah itu sudah bisa diatasi. Dengan adanya UTDRS, nanti pendonor yang donor darah, pasiennya akan keluarga pasien yang siap untuk donor darah dan transfusi darah itu sudah bisa dilakukan. Artinya ke depan ini rumah sakit umum daerah Tanjung Senayan Indralaya ini obat hilir akan bertambah lengkap dan kayaknya insya Allah akan mungkin ada pesan-pesan Pak Dokter baik terhadap pasien maupun pada kalangan sendiri. Saya akan Terima kasih Pak. Pesan pertama saya harapkan kepada masyarakat Ogan Ilir dari kesini ke depan jangan ragu lagi berobat ke RSUD Tanjung Senayan. Ya. Karena insya Allah kami akan melakukan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kadang-kadang ini Pak, kadang-kadang selama ini kan
image masyarakat dengan RSUD Tanjung Sema ini jelek. Bahkan ada yang berpendapat, sudah mati lah kalau masih kita Palembang. Tapi yakinlah dari sini ke depan, kalau masalah mati aja ya. Dari sini ke depan, tolong berikan kepercayaan kepada kami dan kami minta dukungan kepada seluruh masyarakat Ogan Ilir, juga terutama pada romo-romo Bapak, wartawan. Karena gini, wartawan ini sangat berperan, Pak. Jelek Bapak beritakan tentang rumah sakit, jeleklah image masyarakat. Baik Bapak beritakan di rumah sakit, baiklah image masyarakat pada rumah sakit. Jadi mudah-mudahan dari sini ke depan berikan kami kesempatan untuk berubah, untuk menjadi pelayan lebih baik sesuai dengan arahan Bapak Bupati kita, Bapak Panca kali ini. Luar biasa pemirsa, kita sudah dengar statement dari Direktur Dr. Haji Muzakir MKes terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Senai Indralaya Ogan Ilir ini akan lebih baik mengacu ke pelayanan prima sesuai penekanan dari Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dan wakilnya Pak Ardani, dan dibantu oleh staf-staf beliau yang menurut saya prima juga Pak. Sudah memberikan penjelasan, insya Allah masukan dari kami ibu-ibu ini, Pak Panca ini insya Allah akan menonton ini. Amin. Kita harapkan saudara pemirsa, mari kita berdoa semoga rumah sakit ini menjadi kebanggaan kita, dan insya Allah pelayanan akan lebih ditingkatkan dengan menjadi pelayanan prima, dan kita harapkan kepada dokter memang betul-betul serius menjaga amanah dari Kepala Daerah, Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar dan Pak Wagub Ardani, dan saya yakin Pak Dr. Muzakir ini sudah berpengalaman di Muara Enim, di Pali Pak, di Lahat. Jadi saya yakin dengan pengalaman yang segudang ini tidak akan mengecewakan kita masyarakat Ogan Ilir yang ingin berobat di sini. Saudara pemirsa, demikian perbincangan kami, lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.